Perkenalkan, nama saya Elvi Binata. Saya di kelas 2 SID. Saya hari ini ingin memberikan laporan tentang progres proyek Bina Desa saya, yaitu penerapan search, filter, dan pagination di CRUD, sekaligus juga seeder dalam 100 seeder data sebaik 100 di setiap CRUD yang sedang ada di proyek saya saat ini. Saya langsung mulai saja dari penjelasan dulu. Saya jelasin penerapan CRUD-nya dulu, search, filter, dan pagination-nya. Saya ambil contohnya di warga. Nah, pertama kita perlu mengatur dulu di indeksnya untuk memberikan kolom mana yang akan difilter. Jadi kalau di sini kita lihat yang difilter itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu baik itu laki-laki atau perempuan. Lalu kita tentukan juga searchable column. Kolom ini yang nanti kalau kita masukin data dalam kolom nge-search itu, kolom inilah yang akan dicari untuk mirip atau yang sama dengan yang kita masukin. Dan ini fungsi untuk mengecek data tersebut, dan juga di sini ada paginate di mana data akan ditampilkan secara 10 data per halaman. Itu bisa dilihat juga di dokumen hukum controller. Di sini juga sama seperti warga. Jadi di filter ini dia carinya status. Jadi filter status ada 4. Dokumen hukumnya bisa aktif, tidak aktif, lagi direvisi, atau berupa draft aja. Jadi nanti akan ada pilihan itu dalam indeksnya yang saya akan tunjukkan di segmentasi dokumen hukum. Kemudian ada searchable columns. Di sini ada 2. Jadi kalau seseorang mencari huruf apel, dia akan cari di kedua kolom ini yang mana ada kata apel. Namun di sini saya ada 3 CRUD lagi, namun mereka sedikit berbeda: user, kategori, dan jenis. Alasan mereka beda adalah mereka tidak ada filter. Alasan saya tidak menggunakan filter karena saya juga tidak kepikiran mau filternya gimana gitu. Soalnya cuma ada nama, ada deskripsi aja mereka. Sekaligus juga sama yang created ad atau edited ad aja. Jadi saya rasa filter itu agak susah. Makanya demi kegunaan juga dan menurut logika saya, filter tidak perlu digunakan untuk kolom-kolom atau CRUD yang tidak diperlukan gitu. Sama juga untuk jenis controller, jenis dokumen, kategori dokumen, dan user controller. Jadi seperti kita lihat, dia cuma ada searchable column dan dia tidak pakai filter. Saya loncat ke model. Saya loncat ke warga dulu. Saya udah terapkan scope filter dan scope search. Inilah yang fungsi untuk mencari data dalam model, tergantung fungsi apa yang digunakan, seperti search atau filternya. Dan seperti kita lihat di user atau apa, mereka cuma ada scope search karena mereka tidak ada filter. Di dokumen hukum ada. Oke, saya lari ke indeks penerapan CRUD, penerapan search, filter, dan pagination-nya. Dan di sini saya letak di paling bawah tabel pagination-nya berdasarkan data warga dengan fungsi pagination ini. Jadi waktu kita buka websitenya, dia di bawah akan muncul pagination sesuai yang ada di controller, yaitu 10 per halaman. Lalu untuk sisa keduanya saya ke atas. Pertama kita ada filter di dalam form ini. Form inilah yang fungsi filter dan search kita. Yang atas ini ada filter di sini. Jadi di filter ini kita mengambil data dari kolom jenis kelamin. Jadi sekali diklik on change, jika nilai ini yang kita pilih berubah, itu selectnya kan dia langsung submit dan tabelnya akan berubah. Jadi di sini ada dua opsi, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu di bawah ini ada search
Search ini simple juga, tinggal berupa tempat pengisian input, sekaligus juga tombol untuk memulai searchnya. Saya menggunakan font awesome untuk icon tombolnya. Jadi secara dasar penerapannya gitu aja. Sebelum saya mempraktekkan CRUD masing-masing dari penggunaan filter search dan pagination dari setiap CRUD, saya langsung ke seeder dulu, yaitu seeder untuk status data. Jadi seeder berada di database seeders. Jadi di sini saya letakkan semua yang akan saya gunakan di database seeder, yaitu ada di sini. Create user dummy, kategori dokumen seeder, jenis dokumen seeder, dokumen hukum seeder, dan warga seeder. Ini semua CRUD yang ada. Saya udah pakai seedernya, dan saya langsung aja ke seedernya langsung untuk melihat. Pertama ada user dummy yang saya ambil dari project kemarin. Datanya masih 1000, tapi menurut saya itu gak apa. Saya juga gunakan Content ID Indonesia, jadi data yang diciptakan cara palsu itu Indonesia. Dan sama seperti yang project kampus itu, saya gunakan passwordnya semua password sama aja. Soalnya kalau 1000 data atau 100 data lebih pakai hash terus, lama kali, laptopku kepanasan takutnya. Jadi saya sengajain semua passwordnya sama, sebagai contoh saja. Kemudian saya ke warga, dan di sini saya jujur aja menggunakan ChatGPT, untuk membuatkan faker saya ini, sama juga untuk keempat CRUD ini. Jadi saya udah menggunakan local ID Indonesia juga. Jadi harusnya data yang dimasukkan itu juga data Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat ada 100 data yang akan diinput, dari nomor KTP bahkan sampai timeline-nya pun juga dimasukin. Dan tentunya jenis kelamin udah mengikuti format juga. Sama juga untuk kategori dokumen. Namun untuk kategori dan jenis ini, dan juga dokumen hukum, faker tidak bisa mengeluarkan hal seperti yang dikasih GPT ini, tidak mungkin bisa. Jadi seperti yang kita bisa lihat itu nanti, data yang dimasukin itu entah kenapa bahasanya Latin. Namun karena ini sebagai contoh aja, menurut saya itu gak apa. Untuk penerapan seeder seperti itu aja. Saya akan langsung praktekkan penggunaan seeder tersebut. Oh maaf, ada kehapus. Jadi saya jalankan aja dengan PHP artisan migrate fresh. Jadi fresh ini dia drop dulu semua tabel, kemudian di input lagi, di migrate ulang lagi. Kemudian untuk pastikan seedernya langsung jalan semua yang ada di database seeder ini, saya pakai strip C. Udah mulai seeding ya. Dan kita bisa lihat bahwa data sudah terisi semua, baik itu user, warga, kategori dokumen, jenis dokumen, maupun dokumen hukum. Jadi untuk kode-kodenya itu saja. Saya langsung aja ke praktek kodenya langsung, websitenya langsung. Dan di sini kita bisa lihat langsung, datanya udah ada semua ya di sini, sesuai dengan yang ada di sini. Dan saya akan langsung praktekkan dari warga dulu, karena warga dan dokumen hukum fiturnya paling lengkap. Oh ya, dan saya udah gunakan juga batch untuk jenis kelamin dan status. Walaupun warnanya agak norak, saya rencana akan diperbaiki lagi. Oke, pertama
kita coba dulu lihat ke bawah. Di sini ada pagination. Karena saya letak di bawah kode pagination ini di paling bawah, di bawah tabel, maka dia letaknya juga di bawah tabel. Kita bisa pakai gini, tekan langsung berubah datanya. Semakin maju semakin turun. Jadi seperti kita bisa lihat dia ada 10 data. Kalau saya tekan lagi, ini data ke 51 ke 60. Ini ke 61 ke 70 gitulah. Selanjutnya saya gunakan fungsi filter. Jadi untuk warga dia ada 2, laki-laki dan perempuan. Saya coba laki-laki, dia refresh dan data yang muncul semua laki-laki. Kalau saya pakai perempuan, langsung perempuan juga semua. Oke, saya tekan lagi Alt, kembali ke seperti biasa. Selanjutnya saya pakai fitur search. Saya coba ke Salsabila, enter, dan akan muncul Salsabila saja. Saya mungkin coba Opung, yang muncul Opung aja. Namun kan Opung ini perempuan ya, jadi kalau namanya Opung tapi saya bikin filternya laki-laki, maka dia gak akan muncul. Karena walaupun namanya ketemu, dia bukan laki-laki. Dan seperti kita bisa lihat, walaupun saya masukin gini, saya refresh pun perempuannya tetap ada filternya, laki-laki pun. Selanjutnya ke dokumen hukum. Dokumen hukum juga sama, penerapannya seperti warga. Di bawah ada pagination yang bekerja seperti biasa. Kemudian ini ada filter yang ada 4. Ada aktif, tidak aktif, draft, dan revisi. Saya coba filter dokumen hukum yang aktif, dan yang muncul yang aktif aja. Saya ke yang tidak aktif, yang muncul tidak aktif. Saya coba lagi ke draft, maka yang muncul adalah draft. Dan yang terakhir saya coba revisi, yang muncul hanya dokumen hukum yang sedang revisi aja. Dan seperti di warga, kalau saya refresh, pilihan filter kita tetap. Selanjutnya kita coba search. Contoh Eli Gendi. Dan muncullah semua yang ada Eli Gendi di dalam namanya. Eli Gendi, dan lain sebagainya. Dan kalaupun yang nggak ada, contoh seperti di sini kan nggak ada di Eli Gendinya kan, tapi ada di ringkasannya. Di sini. Alasannya karena di kode yang dicari itu ada judul dan ringkasan. Jadi walaupun judul gak ada, dia ketemu di ringkasan, makanya dia tetap muncul dalam pencarian kita. Dan sama juga, filter tetap bekerja selagi search berada. Jadi kalau saya coba ke tidak aktif, cuma 2 ini aja muncul. Sama juga untuk yang lain. Seperti bisa dilihat, bekerja seperti biasa. Saya lanjut ke jenis dokumen. Jenis dokumen, karena datanya sebenarnya secara penuh cuma ada nama jenis dan deskripsi aja. Filter gak bisa diterapkan, soalnya gak tahu juga mau filter apa ya. Jadi saya hanya menerapkan fitur search aja. Namun fitur pagination tetap ada sampai ke data terakhir. Saya coba search asalan seperti nihil. Nah, muncullah semua yang ada nihil, baik itu di nama ataupun di deskripsi. Selanjutnya kategori dokumen. Kategori dokumen juga mirip dengan jenis dokumen. Dia cuma ada search, karena saya gak tahu mau filter apa. Kemudian pagination-nya juga bekerja sampai 100 data juga. Saya coba cari ke set, maka dia mencari semua yang ada set, entah itu nama kategorinya atau deskripsinya. Seperti di sini yang ada di nama kategori, dan di sini yang ada di deskripsinya. Selanjutnya ada data user. Ini user
user yang paling atas ini berasal dari kelas create first user ini yang saya gunakan untuk masuk secara simple gitu daripada harus tebak-tebak nama. Jadi saya tinggal perlu bikin user dan saya user@gmail.com, lalu bisa bikin passwordnya 123 bla 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 gitu. Jadi total data harusnya 100 gitu ya. Dan karena dia juga ada bikin test user di database Seeder di sini. Jadi ada 2 data lebih di atas 1000 yang saya bikin di user dummy sini. Jadi pas. Sama juga seperti jenis dokumen dan kategori dokumen, dia gak ada filter karena filter juga gak tahu mau filter apa. Jadi cuma ada search, dan kalau kita lihat controllernya, saya bikin searchnya dia di name dan email. Jadi kalau ada orang yang mencari user di sini, dia mencari di nama dan email. Contoh, saya mau lihat si Jais Najmudin ini, tapi saya lupa nama dia. Tapi saya ingat email dia, jadi saya tulis Galih 71. Dah, ini dia muncul. Walaupun nama dia bukan Galih, emailnya Galih, jadi muncul. Dan pagination juga bekerja seperti biasa. Di sini, itu dia, yang dibikin secara default. Dan untuk penerapan fitur-fitur itu menurut saya udah oke juga. Dan sepertinya laporan saya pada hari ini begitu saja. Sekian, terima kasih.